Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Huma Muasyir. Pada kesempatan video kita kali ini, kita akan membahas tentang tata cara pemanggilan ID widget pada layout ya teman-teman. Jadi untuk pemanggilan ID widget pada layout itu ada 3 cara. Yang pertama menggunakan view binding, yang kedua menggunakan Kotlin sintetik, dan yang ketiga menggunakan find view by ID. Oke, langsung aja kita bahas satu persatu ya pada video kali ini tentang masing-masing cara penggunaan dan perbedaannya. Langsung aja seperti biasa teman-teman bisa langsung buat project baru. Lalu setelah itu, karena kita cuma mau menjelaskan dan cuma mencontohkan, jadi kita buat suatu project sederhana ya. Di sini bisa kita tambahkan satu activity baru di activity, terus kita pilih empty activity, baru kita kasih nama. Sini bebas ya teman-teman, di sini kayak ngasih sample activity, ini penamaan seterah aja ya, nggak masalah. Terus kita finish, kita tunggu sampai proses Gradle selesai. Oke, lalu yang pertama kita bisa buat layoutnya dulu ya. Di sini kita tentukan dulu layoutnya biar gampang untuk pemanggilan ID-nya. Di sini kita pakai linear layout ya teman-teman, linear layout. Oke, baru text view-nya kita hapus aja, kita ganti dengan button ya. Di sini kita pakai button, width-nya mesh, baru ini wrap content, baru di sini kita kasih dia ID-nya BTN, misalnya BTN 1 di sini. Baru kita kasih teksnya dia tombol 1 kayak gini ya. Baru kita copy, di sini kita buat 3. Ini sebagai contoh kita pakai button aja biar gampang. Di sini kita kasih nama BTN 2, baru teksnya BTN 2, baru setelahnya ini BTN 3, baru teksnya juga 3. Oke, seperti ini ya teman-teman untuk layout pertama. Oke, di sini merah karena kita belum menambahkan orientationnya ya. Di sini orientationnya kita pakai vertikal untuk menurun ke bawah, terus kita kasih padding biar rapi. Di sini kita kasih 30 dp. Oke, seperti ini ya teman-teman untuk si layout yang pertama. Baru kita susun juga layout yang kedua di activity example. Sama seperti tadi, kita susun button aja ya biar gampang. Di sini kita kasih orientation dulu vertikal, baru kita kasih paddingnya, kita kasih 30 dp juga. Oke, selanjutnya ini kita ganti jadi linear juga, kita pakai linear aja. Di sini linear layout ya, seperti ini teman-teman. Nah, setelah itu kita buat buttonnya lagi. Di sini button mesh parent wrap content, kita kasih ID seperti biasa. Di sini kita pakai misalnya BTN 4 ya. Kita lanjut aja. Teks di sini tombol 4. Lalu kita copy di sini. Kita buat 3 juga ya, teman-teman. Lalu kita sesuaikan di sini jadi BTN 5, sini tombol 5 juga. Lalu setelahnya di sini BTN 5 6 ya, 6, tombolnya juga 6. Oke, untuk masalah layout udah selesai ya. Lalu langkah selanjutnya, yang pertama kita mau memberi contoh untuk penggunaan Kotlin sintetik ya teman-teman. Cara memanggil ID menggunakan Kotlin sintetik, caranya itu yang pertama di Gradle sini, kita buka di Gradle, lalu kita tambahkan plugin berupa ID Kotlin Android extensions. Nah, seperti ini ya teman-teman. Untuk penggunaan Kotlin sintetik itu kita harus atau wajib menambahkan plugin berupa ID Kotlin Android extension seperti ini ya teman-teman. Lalu kalau udah, kita sinkronkan aja, kita tunggu sampai prosesnya selesai. Oke, udah selesai ya. Nah, untuk caranya itu teman-teman bisa langsung coba di activity. Kita langsung tambahkan buttonnya aja ya di activity. Misalnya di main activity tadi, yang di main activity itu di layoutnya kita buat button dari 1 sampai 3 ya teman-teman, dari ID nya 1 sampai 3. Lalu kita coba panggil di sini BTN
BTN1. Nah, kalau untuk penggunaan extension itu semua ID widgetnya itu muncul semua ya. Di semua activity itu bakalan menampilkan semua ID-nya. Jadi ngeget semua ID widget dari masing-masing activity yang ada pada project kita. Jadi bukan cuma di main activity saja, tapi di example activity juga muncul ID-ID yang ada di example activity, di layout example activity. Jadi ada 1, 2, 4, 6, 5, 3 ya. Ini gabungan dari semua activity yang ada di project kita teman-teman. Jadi seperti itu kalau penggunaan Kotlin Synthetic dengan menambahkan plugin ID Kotlin Android Extension. Jadi kita tinggal pakai aja di sini contohnya BTN1 ya. Baru kita mau buat dia set on click listener, baru kita buat toast aja ya di sini. Toast dot make tag ya. Baru kita panggil di sini this koma teksnya apa di sini, ini Kotlin Synthetic seperti ini, baru koma lagi kita panggil toast, kita tentuin dia teksnya pendek, lalu setelah itu kita tampilkan, kita show. Oke, seperti ini ya teman-teman cara penggunaan Kotlin Synthetic. Jadi kalau misalnya kita run, kita coba, kita tunggu ya, kita run sampai dia muncul. Kita tunggu prosesnya selesai ya teman-teman. Di sini masih Gradle build running. Tunggu. Tunggu sampai proses installnya selesai, baru nanti kita lihat hasilnya di main activity. Oke, bisa kita langsung lihat di mirror sini ya. Nih, jadi ini yang di main activity tadi ada tombol 1, 2, 3, di sini kita panggil tombol 1, kita klik. Nih, jadi muncul toastnya ini Kotlin Synthetic. Jadi seperti itu ya teman-teman untuk penggunaan Kotlin Android Synthetic. Nah, misalnya kalau kita manggil button atau ID yang tidak ada di dalam activity main ini, nanti gimana jadinya? Misalnya kita manggil ID dari button yang ada di activity example, maka dia bakalan error atau foreclose ya teman-teman. Jadi dia tidak bakalan bisa, walaupun pas kita ketik di sini dia itu muncul semua di sini ID-nya, bukan berarti kita bisa memakai semuanya ya teman-teman. Jadi yang bisa dipakai itu cuma ID yang ada di dalam layout main activity atau layout activity main. Kalau kita manggil yang ada ID yang ada di example activity, nanti dia bakalan foreclose. Misalnya kita panggil BTN4 seperti ini, dia nggak ada tanda-tanda error ya teman-teman, seakan-akan semua baik-baik aja, cuman sebenarnya dia bermasalah, dia bakalan error karena kita memanggil tidak sesuai pada tempatnya. Walaupun dia terlihat baik-baik aja, kayak nggak ada error nih, ini benar-benar bisa menipu ya teman-teman. Ini kekurangannya dari Synthetic. Jadi kalau kita nggak benar-benar teliti ataupun kita salah, kita memanggil ID, nanti dia bakalan muncul, tetap muncul seakan-akan tidak error. Tapi kalau misalnya kita jalankan, nanti dia bakalan foreclose teman-teman. Kita tunggu, kita terminate dulu, kita tunggu sampai proses installnya selesai, nanti kita lihat. Nah, dia nggak bakalan bisa foreclose ya jadinya teman-teman, karena tidak sesuai pemanggilannya ID yang ada di example, tapi kita coba panggil di dalam main activity, jadi nggak bakalan bisa. Seperti itu ya untuk contoh penggunaan pertama dari BTN dari Kotlin Android Synthetic. Oke, insya Allah cukup jelas ya teman-teman. Lalu langsung aja kita masuk ke contoh pemanggilan ID widget pada layout yang kedua, yakni view binding. Caranya, kalau untuk penggunaan view binding itu yang pertama kita harus menambahkan build fitur di Gradle-nya teman-teman. Menambahkannya di mana? Jadi teman-teman tambahkan aja di bawah Kotlin options ini, di bawahnya setelahnya baru kita ketik build features di sini. Udah seperti ini ya teman-teman, build features. Baru kita kasih kurawal, baru di dalamnya kita kasih view binding, baru true ya, seperti ini teman-teman. Oke, kalau udah langsung sinkronisasikan saja, kita tunggu prosesnya selesai.
Oke, kalau sudah selesai langsung bisa kita coba di main activity lagi ya teman-teman. Caranya itu seperti apa? Yang pertama kita buat let init var-nya dulu di sini ya teman-teman, posisinya let init var seperti ini, baru binding kita kasih titik 2, baru activity kita panggil activity main binding karena kita mau manggil ID yang ada di activity main binding. Jadi caranya seperti ini, kita buat let init var-nya, lalu setelah itu kita taruh di sini teman-teman. Setelah super on create ini kita kasih binding seperti ini sama dengan activity main binding dot inflate ini ya teman-teman. Lalu kita kasih layout inflater. Nah seperti ini ya teman-teman untuk cara penggunaan binding. Lalu setelah itu kita tinggal panggil buttonnya aja di bawahnya. Caranya kita ketik binding dulu dot, nah nanti dia muncul teman-teman button yang ada di dalam activity main binding saja. Nih btn 213 yang ada di dalam activity main binding dan tidak akan mengambil ID widget dari button yang ada di activity lainnya. Seperti yang ada di activity example tadi kan ada 456. Nah di sini dia tidak muncul. Dia hanya fokus pada satu activity saja yang kita panggil. Jadi seperti itu ya untuk penggunaan si binding ini teman-teman. Jadi dia lebih teliti, lebih kehati-hatian. Jadi untuk orang yang kurang teliti ya, kurang memperhatikan gitu, jadi bagusnya dia cuma memakai view binding ya, agar lebih aman gitu, agar tidak menyebabkan error yang tidak kita ketahui di mana posisinya. Jadi seperti itu ya. Misal kita coba panggil di sini btn2 binding.btn2, langsung aja kita set on click listener, baru kita buat toast juga ya, dot make tag toast dot make tag seperti ini, baru this koma kita kasih ini button binding kayak gini ya teman-teman. Baru kita kasih koma, kita toast, kita panggil bentuknya langsort aja, baru kita tampilkan. Oke seperti ini untuk cara penggunaan dari si view binding ya teman-teman, pakai binding. Ntar dia hasilnya tuh sama aja teman-teman, sama-sama menampilkan toast, entah itu menampilkan toast atau pindah ke halaman atau activity lainnya. Fungsinya itu sama, cuman cara pemakaiannya beda dan masing-masing punya kelebihan dan kekurangan masing-masing ya teman-teman. Jadi seperti itu untuk si ini namanya penggunaan ID widget pada layout ya. Jadi seperti itu. Jadi kalau kita run pun dianya bisa bakalan muncul nanti ya, ini button bindingnya. Kita coba aja, kita tes, tunggu sampai Gradle build runningnya ini selesai. Kita tunggu, agak lama memang ya teman-teman untuk sini prosesnya. Tunggu sampai install selesai, baru nanti kita buka aplikasinya. Oke langsung aja kita lihat di sini. Ini tombol 2 tadi kita ya ketik di sini, toastnya seharusnya muncul ya teman-teman. Bentar, tidak muncul. Bisa kita cek dulu apa ada yang salah. Binding.btn2 set on click listener toast.make this teksnya ini button binding toast langsort.show. Kita lihat teman-teman, untuk penggunaan ini seharusnya sama ya. Kenapa dia tidak muncul? Bisa kita lihat dulu di sini apa masalahnya. btn 2 kita udah panggil activity main binding sama dengan layout inflator. Oh di sini ya teman-teman, set content view-nya belum kita rubah. Di sini seharusnya jadinya binding dot root. Jadi seperti ini ya teman-teman, supaya bisa nampil. Jadi bisa kita run ulang.
kita terminate, lalu kita tunggu proses instalasinya selesai, baru kita cek. Seharusnya ini udah muncul ya. Nah, tosnya jadi udah muncul ya, ini button binding. Jadi seperti itu untuk cara penggunaan si view binding. Jadi kita udah membahas dua dari penggunaan Kotlin sintetik dengan view binding ya teman-teman. Jadi masing-masing punya kelebihan dan kekurangan ya teman-teman, bebas mau pakai yang mana. Nah, untuk yang terakhir itu adalah penggunaan dengan pemanggilan ID widget pada layout dengan menggunakan ini ya teman-teman, yang ketiga itu tadi kok saya jadi lupa. Ada binding, terus ada Kotlin sintetik, terus yang terakhir itu find view by ID. Oke, namanya find view by ID. Caranya itu kita yang pertama harus buat variabelnya dulu ya teman-teman. Di sini kita mau kasih nama apa aja bebas. Misalnya sini kayak mau kasih nama button 3 ya, baru sama dengan find view by ID seperti ini. Lalu kita tentuin jenis dari ID-nya yang mau kita panggil. Yang kita buat kan button, jadi kita panggil di sini button seperti ini ya teman-teman. Baru di dalam sini kita panggil layoutnya. Di sini r.id. Nah, kalau penggunaan find view by ID dia tuh sama dengan ini ya teman-teman, Kotlin sintetik. Jadi semua ID dari setiap masing-masing activity itu muncul ya teman-teman. Di sini ada 2, 4, 6, 5, 1, 3 yang mana merupakan ID dari button yang ada di main activity dengan example activity. Jadi dia sama dengan si Kotlin sintetik, cuman beda cara penggunaan atau pemanggilannya aja. Jadi seperti itu ya teman-teman. Jadi kita cuma bisa manggil yang ada di dalam main activity saja. Cuman masalahnya semua ID-nya muncul. Jadi kita harus hati-hati dan teliti untuk memilihnya. Jadi seperti itu ya teman-teman, jangan sampai salah. Kita harus tahu dulu ID-ID yang ada di dalam main activity. Baru hanya itu yang bisa kita panggil. Kalau enggak nanti dia bakalan error atau for close. Jadi kita panggil btn 3 karena adanya btn 3 1, 2, 3. Caranya seperti ini. Lalu setelah itu langsung aja kita panggil variabelnya di sini button 3 dot set on click listener. Baru kita buat tosnya sama yang kayak di atas ini ya. Ctrl C aja kita copy, lalu kita taruh di sini. Baru kita ganti di sini, ini button find by ID seperti ini ya teman-teman. Jadi cukup gampang, masing-masing punya variasi atau ciri khasnya tersendiri ya, berbeda antara satu dengan yang lainnya. Lalu kalau kita run, dia bakalan langsung muncul. Jadi untuk penggunaan find view by ID ini dia nggak perlu ini ya teman-teman, plugin ataupun menambahkan sesuatu di dalam Gradle. Jadi dia bisa langsung kita panggil aja. Jadi seperti itu ya. Kalau teman-teman nggak suka repot manggil Gradle ataupun apa itu, kita tinggal langsung pakai find view by ID. Sini kita coba tombol ketiga. Oke, muncul ya. Ini button find by ID. Jadi seperti itu untuk masing-masing pembahasan dari 3 cara pemanggilan ID widget ya pada layout. Jadi seperti itu ya teman-teman, bisa tentukan aja sesuai selera masing-masing mau menggunakan yang mana. Masing-masing punya ciri khasnya tersendiri seperti yang sudah saya jelaskan ya. Oke, mungkin cukup sekian pembahasan kita pada video kali ini ya teman-teman. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.